Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu. Terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air siram
gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Shalom Victorious People dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir dalam acara Saturday Morning Prayer. Dan biarlah kiranya segala yang baik yang merupakan rancangan Tuhan, itulah yang senantiasa menjadi bagian dari kita semua. Namun sebelum itu mari kita berdoa sebelum mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada, bukti nyata betapa Engkau menyertai dan mengasihi kami semua pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur, kami berterima kasih setelah sepanjang kawal malam
Engkau melindungi, menjaga, dan memelihara serta memperbaharui kekuatan tubuh kami, dan kami boleh bangun pada pagi hari dan tidak kurang satu apapun. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, senantiasa baru setiap pagi. Besar setiamu bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami. Oleh sebab itu kami bersuka cita bersorak-sorai, karena kami tahu ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kami di sepanjang hari yang akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembali berfirman-Lah bagi setiap kami, sebab setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami, tembok api kemuliaan Tuhan senantiasa memagari kami, sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Ya, Victorious People, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua dalam keadaan kontrol dan kendali Tuhan. Untuk itu kembali mari kita mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita, terang bagi jalan kita. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 15. Kita mulai dari ayat 5. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya pribadi lepas pribadi, sehingga keberhasilan keberuntungan itulah yang senantiasa menyertai kita di sepanjang musim hidup kita. Yang pertama di situ dikatakan, akulah pokok anggur. Yesus mengumpamakan bahwa dirinya adalah pokok anggur, sedangkan Bapa itu merupakan penguasa dari kebun anggur itu. Di sini dikatakan, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi bahwa di luar dia kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu kita harus bersama dengan dia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sesungguhnya kitakah ranting yang asli itu? Sesungguhnya kita bukan ranting yang asli. Ranting yang asli adalah suku bangsa Israel, yaitu umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan mempunyai perjanjian atas Abraham. Tuhan bersumpah kepada Abraham untuk memberkati semua keturunannya. Nah, ranting itu adalah ranting orang Israel, yaitu umat pilihan Tuhan secara jasmaniah. Tetapi kita tahu apa yang terjadi. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya bukan menerima dia, tetapi menolak dia. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Tetapi barang siapa yang menerimanya akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang percaya serta menerimanya, maka kita diberikannya kuasa untuk kembali menjadi anak-anak Allah yang hidup. Nah, untuk itu hal ini juga menjadi untuk kita. Yesus itu adalah pokok anggur. Nah, dia mau agar ranting yang ada pada dia senantiasa melekat. Tapi ranting itu tidak melekat. Maka apa yang terjadi? Dia cari ranting-ranting yang lain. Haleluya. Kita sesungguhnya bukan ranting yang asli, tetapi kita adalah ranting yang dicangkokkan kepada pokok anggur itu. Sesuatu yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Untuk Tuhan bisa mengambil kita dari ranting dan bisa menjadi satu dengan pokok anggur itu, kita tahu ada sesuatu pemisahan sebelum penyatuan itu terjadi. Pemisahan tiada lagi lain adalah pada waktu manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak mempunyai kekuatan kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Artinya ranting itu dia tidak punya kehidupan. Jangankan berbuah, untuk bisa mempertahankan kehidupan saja nggak sanggup, tidak mampu. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia datang sebagai wujud manusia dan dia mau mati bagi setiap kita. Tujuannya tidak lagi lain, agar di dalam kematiannya buat kita yang percaya serta menerimanya,
kembali bisa dicangkokkan kepada pokok anggur itu. Haleluya. Kita inilah pribadi lepas pribadi yang boleh menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita yang tadinya bukan ranting asli, tetapi sekarang kita dicangkokkan kepada pokok anggur itu. Nah, setelah dicangkokkan itu dengan harga yang begitu mahal, Yesus harus mencurahkan darahnya, dia harus mati tergantung di atas kayu salib. Gunanya tiada lagi lain untuk bisa menyangkokkan saudara. Kenapa dia nggak pilih buah? Kenapa dia nggak pilih biji? Karena lama, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kalau ranting itu dicangkokkan, maka ranting itu pasti akan dengan cepat bisa menghasilkan buah. Haleluya. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, agar kita selalu nempel dengan pokok anggur itu sendiri. Itulah yang merupakan kerinduan hati Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita nempel dengan Dia, maka kita pasti mempunyai keintiman. Maka kita pasti mempunyai pemahaman, pengenalan akan Dia dengan benar. Terlebih lagi maka kita juga akan bisa menerima kelimpahan kasih yang luar biasa, serta kuasa yang selalu senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita mempunyai hubungan yang intim dan nempel dengan pokok anggur itu. Nah, setelah itu pasti ya dan amin, maka pasti akan menghasilkan buah. Dan buah-buah yang seperti apa? Yang pertama, buah yang ke dalam diri kita terlebih dahulu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal inilah yang menjadi paling penting bagi setiap kita semua. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita, tetapi Tuhan mau agar kita jangan hanya fokus kepada anugerah dan keselamatan surga untuk waktu yang akan datang. Untuk hal itu Anda nggak perlu ragu. Surga udah merupakan sebuah jaminan, garansi. Anda nggak perlu ragu, Anda nggak perlu takut. Orang percaya Yesus pasti masuk surga. Tetapi yang Tuhan mau agar kita juga sebelum menuju ke sana, kita mempunyai kehidupan hari ini, Dia mau kita nempel dengan Dia, sehingga kita bisa memaknai kehidupan kita di dalam Dia di sepanjang musim hidup kita. Tujuannya tiada lagi lain. Sebelum kita nempel dengan Dia, sebelum kita menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia, kita kan mempunyai tabiat dosa yang membentuk karakter, sikap, perbuatan, jati diri, dan identitas. Tetapi setelah kita nempel dengan Dia dan Roh Kudus dimateraikan di dalam hidup kita, dan manifestasi daripada buah roh itu termanifestasi dalam hidup kita, maka kita sekarang mempunyai karakter pribadi, kekuatan perlakuan yang baru, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Sehingga dengan pribadi yang baru, yaitu karakter ilahi yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita dijadikan berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang penting, yang ke dalam, yang Tuhan mau agar itu bermanifestasi, menghasilkan buah karakter ilahi, kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci, kehidupan yang benar. Itu yang Tuhan kehendaki, agar kita juga bisa menjadi representasi, perwakilan daripada anugerah keselamatan di dalam Yesus, di dalam kebenarannya. Haleluya. Nah, setelah itu tidak cukup di situ. Ada juga karunia yang harus keluar dari setiap kehidupan kita yang nempel dengan pokok anggur itu. Apa itu karunia yang keluar? Berbicara tentang karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia mengartikan bahasa roh, dan karunia mengartikan bahasa roh. Artinya untuk kita bisa melayani Tuhan. Artinya apa? Agar kita semua anak-anak Tuhan mempunyai karisma yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, jika karakter dan karisma berkesinambungan, berjalan di dalam setiap hidup saudara, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memakai saudara dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Sehingga dimanapun Anda berada, Anda akan selalu menjadi berkat. Dimanapun Anda berada, maka manifestasi karunia kuasa roh Allah akan menyertai saudara, sehingga saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan pakai saudara untuk memerintahkan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan berkat. Ini sesuatu yang luar biasa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita.
Hayu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, victorious people, jadilah umat-umat pemenang. Ini yang Tuhan kehendaki agar termanifestasi di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa lihat situasi kondisi hari-hari ini semuanya memerlukan pertolongan. Tetapi dari manakah akan datang pertolongan kita? Pertolongan kita hanya datang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua manusia mencari pertolongan itu, tetapi kita harus memberikan solusi. Kita harus memberikan jawaban bahwa pertolongan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan mau agar setiap kita masalah surga, saudara nggak perlu ragu. Tetapi yang Tuhan mau adalah hari ini, saat ini, agar saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, nempel, melekat dengan Dia. Selanjutnya apa? Untuk Dia bisa memanifestasikan, mengalirkan kekuatan kuasa kasih-Nya di dalam setiap hidup saudara, dan orang bisa melihat manifestasi daripada buah-buah Roh Allah yang termanifestasi di dalam setiap kehidupan saudara saya, sehingga melalui itu nama Tuhan dipermuliakan dan Anda senantiasa menjadi berkat. Haleluya. Anak Tuhan gak usah terlalu berberkat. Anak-anak Tuhan tuh harusnya senantiasa, orang Manado bilang tuh berkat ada dusu-dusu pangoni. Artinya apa? Berkat yang uber saudara dong. Haleluya. Bukan saudara uber berkat. Kenapa? Karena kita sudah berjumpa dengan berkat yang utama yang sesungguhnya, yaitu manifestasi pernyataan Bapa di dalam Yesus secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Lihat, Dia angkat hidup kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bukan peminta-minta berkat, tetapi menjadi berkat bagi solusi banyak orang. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Wow. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hal ini menjadi satu prinsip dalam hidup kita. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Segala sesuatu yang saudara bisa dapatkan hari-hari ini sebagai orang percaya, itu pasti didahului dengan iman kita kepada Dia. Sebab tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Harus iman. Nah, iman itu Tuhan sudah karuniakan di dalam hidup kita untuk bisa mempercayai Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, dengan iman itu juga maka kita percaya kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Karena itulah dasar fondasi daripada iman itu. Iman itu harus didasari oleh firman Tuhan. Sebab iman tanpa firman ngaco nantinya. Tunjuk mobil orang, tumpangin tangan mobil orang, terus kita bilang, Tuhan pindahin mobil ini ke garasi rumah saya. Itu ngaco namanya. Haleluya. Tetapi jika Anda mempunyai dasar firman, maka Anda beriman sesuai dengan firman. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, di situ dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Wow, haleluya. Sesuatu yang sangat amat luar biasa. Dengan iman, persyaratan iman, firman itu harus tinggal di dalam kita. Sehingga kita yang semakin kecil, Dia yang semakin besar. Dan setelah firman itu termanifest dalam hidup kita, Dia katakan, minta apa saja. Apa sih yang saudara minta? Tentu sebagai orang percaya yang kita minta adalah hal-hal yang besar. Yang kita minta tiada lagi lain, agar Tuhan melimpahkan anugerah dan kasih karunia, agar semua orang-orang di sekitar kita boleh menerima anugerah dan diselamatkan. Itulah doa-doa yang berkenan di hati Tuhan. Jangan terlalu pusing dengan permasalahan-permasalahan kesehatan, ekonomi. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Dialah yang sanggup mampu memberikan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, doakan. Bahkan melebihi dari apa yang kita imani kepada Dia. Sebab Dia terlebih besar. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya yakin dan percaya, jika Anda mempunyai permasalahan kesehatan, saya berdoa, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mampu memberikan kesembuhan mujizat dalam hidup saudara. Permasalahan ekonomi kah?
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tertawalah dengan setiap permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena kita semua punya solusi. Kita punya kuasa untuk berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan Dia bukan cuma sekedar mendengar, Dia senantiasa menaruh perhatian dari setiap doa kita. Dan bukan cuma sekedar Dia mendengar dan menaruh perhatian atas setiap doa kita, Dia bertindak atas setiap doa kita. Yakin dan percaya. Oleh sebab itu tetaplah senantiasa berdoa dan percaya apa yang saudara doakan, apa yang saudara imani, itu pasti akan saudara terima. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu semua victorious people, kunci yang pertama tiada lagi lain, melekat erat, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga engkau bisa mengenal instruksi-instruksi yang Tuhan berikan dalam hidupmu, sehingga engkau mengerti apa yang merupakan kehendak rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sehingga kita tahu deh apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak melebar, melenceng ke kanan dan ke kiri. Kita senantiasa fokus karena Dia senantiasa berbicara, dan Dia senantiasa menuntun setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya, kemenangan lepas kemenangan itulah yang menjadi bagian setiap kita yang berani mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati victorious people dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan setiap kami kembali ya Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami dan menyelamatkan kami, melepaskan kami dari hukum dosa, hukum maut, bukan hanya sekedar untuk surga di waktu nanti akan kami terima Tuhan, tetapi agar kami boleh mempunyai kehidupan ilahi selama kami masih hidup di dalam dunia. Oleh sebab itu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, lihatlah jika jalan kami serong, tariklah kembali kami kepada jalan-Mu yang kekal ya Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh berjalan terus bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh menikmati seluruh kelimpahan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terlebih lagi sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah ilahi yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi perpanjangan pribadi Tuhan untuk orang-orang yang sedang mencari Tuhan, untuk orang-orang yang rindu untuk diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah semua victorious people yang ada di ibadah Saturday morning prayer dimanapun mereka berada. Aku percaya Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Dari tempat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau melawat, menjamah, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, memberikan terobosan-terobosan ilahi di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, victorious people, sehingga sesungguhnya kami adalah umat pemenang. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin.